warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja mahasiswa, pendidikan profesi guru dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ulfi Riza Umami. Saya guru Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Situbondo yang beralamatkan Jalan Argopuro nomor 55, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Saya mahasiswi PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Bat 1 dengan NIM 412401911395. Pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Mei 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi Peradaban Islam Dinasti Umayyah di Damaskus menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih, mohon bimbingannya dan arahannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk pelajaran? Siap. Dan kelas ada? Ada. Oke, pimpin berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dimohon untuk semuanya berdiri. Alia, Alia sehat Alia? Sehat. Anissa? Hadir. Aura? Bunga? Ada. Cinta? Ada. Dea? Ada Bu. Ada. Dea apa ini? Alfa ya? Pak Fahril? Ferdiansyah? Lolos Bu. Sama? Pembelajaran kita hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu adalah materi tentang dinasti Umayyah. Betul sekali, dinasti Umayyah yang itu adalah rentetan dari setelahnya pemerintahan atau kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, Ulfi minta kalian silakan membentuk sebuah kelompok, ya, silakan membentuk sebuah kelompok menjadi 4 kelompok. Ayo, bentuk lingkaran, membentuk meja bundar. Dari apa yang kamu baca itu adalah sebuah susunan paragraf yang kalau dijadikan satu akan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini semua, ya. Dan jadi apa yang sudah kamu bahas kemarin dari materi Khulafaur Rasyidin, kemudian setelah itu gimana lanjutannya itu adalah ke sini, ya. Memunculkan sebuah pertanyaan dari kalimat-kalimat yang kamu baca itu, yaitu adalah satu, siapa pemimpin umat muslim yang muncul masa pemerintahan Khalifah Ali? Ya. Siapa? Muawiyah. Ada Muawiyah. Oke. Katanya kaum Adam bahwasanya ketika Khalifah Ali memimpin itu juga muncul, ya,
munculnya apa? Muncul pemimpin yang satu lagi. Jadi ada 2 pemimpin, begitu ceritanya. Iya atau tidak? Ya. Ya, oke, ya. Siapa itu? Berarti ada Muawiyah dan Khalifah Ali. Kira-kira kalau dalam satu kelompok itu ada 2 pemimpin, bagaimana jadinya? Terpecah. Jadi ketika masa Khalifah Ali menjabat sebagai pemimpin, maka juga muncul pemimpin yang baru, yaitu adalah Muawiyah bin Abi. Ya, yang ini masih ada keterkaitan dengan siapa? Dinasti Umayyah. Oke. Kemudian setelah ada jawaban Muawiyah, ada pertanyaan lagi, apakah disetujui oleh seluruh umat muslim masa itu? Tidak. Oke, jawabannya tidak. Kenapa tidak? Kenapa bisa tidak disetujui? Karena sudah ada, kalau sudah ada terus ada lagi di mana akan menyebabkan kebingungan. Artinya tidak semua menyetujui, tapi ada beberapa, ya, ada beberapa orang-orang yang setuju. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pemilihannya? Kok tiba-tiba bisa muncul yang namanya Muawiyah? Apakah dengan cara damai tiba-tiba Muawiyah datang, Ali sahabatku, aku mau jadi pemimpin ya. Terus yang lain oke, silakan. Atau mungkin tiba-tiba, Ali, kamu kalau tidak mau, ayo kita perang. Gimana kira-kira? Ya, perang. Yuk, perang yuk, perang yuk. Ya. Ya. Kira-kira apakah dengan damai atau dengan perang? Perang. Dengan cara perang. Perang ya yang dipilih ya. Oke. Ya. Hah? Oke, ada yang bilang damai. Dengan cara damai, Bu. Oke, dengan cara damai. Nah, sekarang kita akan membahas, Lutfi kasih kamu tugas untuk menempel sebuah puzzle, tapi kamu tidak perlu memikir, ya, tidak perlu berpikir, hanya tinggal melihat dari chat GPT atau AI. Lutfi bebaskan kamu untuk membuka chat GPT. Untuk apa? Melihat ada 2 tema yang akan kamu tempel, yaitu adalah berdirinya dan nama Khalifah. Ada 2 tema yang harus kamu tempel. Nanti kalau sudah selesai, untuk kelompok yang sudah selesai silakan dibaca lagi. Kemudian kalau sudah selesai semua, baru akan kita bahas tentang 2 tema ini. Paham? Pelengkap supaya tidak lari-lari, supaya tidak tegang-tegang. Ini nanti lemnya tidak boleh digopeng. Sudah, ya. Tugasnya, lem yang sudah kamu pegang itu adalah untuk nempel, bukan untuk dilihat, ya. Apalagi dijadikan story, oke? Dan tugasnya yaitu adalah yang tidak di dalam amplop kamu susun di sebelah depan dulu, ya. Kemudian yang ada di dalam amplop atau di dalam kertas yang katanya Bu ini uang ya, insya Allah ya. Itu kamu taruh di belakangnya, ya. Silakan bagaimana caranya apa yang sudah kamu dapatkan itu bisa muat semuanya di sini, ya. Paham? Bu, kita tidak tahu susunannya bagaimana, maka kamu bisa gunakan chat GPT, kamu bisa pakai AI, kamu bisa pakai Meta, terserah kamu. Untuk apa? Mencari 2 tema ini, ya. Atau mungkin Bu, catatan MTS saya lengkap, boleh, ya Bapak, ya. Yang Oke. BMTS. Hah? Yang BMTS. Ya, BMTS dulu ya Bapak. Dah,
Sudah tersusun tapi belum ditempel. Oke. Kelompok 2 sudah tersusun? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Sudah tersusun? Yang berdirinya dinasti A. Oke, sudah. Kelompok 4? Sudah ya. Oke. Sudah. Meskipun belum ditempel, ya, Ulfi minta jangan diubah begitu tetap susunannya. Paham? Oke, mana berdirinya dinasti Umayyah, maka yang harus kita cari pertama kali yaitu adalah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian terpilihnya Khalifah Ali. Kenapa? Karena ketika Utsman bin Affan wafat, maka digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang mana Ali adalah Khalifah terakhir yang termasuk dalam kategori khulafa rasyidin. Betul. Ketika Ali terpilih, maka terjadi penolakan. Penolakan apa? Penolakan kebijakan. Kenapa kok ditolak? Karena Ali mengatakan saya ingin memperbaiki pemerintahan dulu, ya. Tapi ternyata dua orang ini kemudian dua orang ini Aisyah dan Utsman ternyata tidak terima dan melakukan penolakan. Penolakannya tidak hanya sekedar cekcok mulut saja. Tidak, aku tidak mau. Aku ini tidak. Apa yang terjadi? Dilakukan dengan cara perang. Ya. Ketika ada perang sipil, ketika ada perang Jamal, kemudian perang Jamal. Kenapa kok dikatakan perang Jamal? Karena Aisyah menunggang yang namanya unta. Bukan menunggang yang namanya Jamal loh ya. Ya, menunggangi unta. Kemudian dikenakan oleh Khalifah Ali. Sudah kalah telak sudah yang namanya Aisyah. Kemudian untuk yang perang sipil, rentetan dari perang sipil inilah yang kemudian menjadikan munculnya dinasti Umayyah. Kenapa? Karena perang sipil ini dipimpin oleh Khalifah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika dipimpin kemudian ternyata Khalifah Ali itu sudah hampir menang. Tapi apakah bisa menang? Tidak. Lah, terus kenapa tidak bisa menang? Karena adanya perjanjian arbitrase atau dalam artinya yaitu adalah mengangkat mushaf di atas tombak. Dulu kalau mau berperang, ya. Kalau kamu saat ini mungkin berperang sesama teman, ya kan? Bu, saya perang sama teman saya, terus mau minta damai, kira-kira gimana? Kan via WA ya? Mungkin voice note, aku minta maaf ya, gitu kan? Atau mungkin didekati, kemudian nyalekek ini, ya kan? Kalau dulu, kalau sudah yang namanya perang, ya
jalan sendirian, aku minta damai, mati kamu. Ya. Nah terus gimana akhirnya? Yaitu adalah mengangkat mushaf di atas tombak, mushafnya ditaruh di atas tombak. Apa artinya? Saya minta damai. Ya. Ketika permintaan damai maka terjadi perundingan. Perundingannya ada dua, yaitu Amr bin As yang mewakili dari kelompoknya Muawiyah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari mewakili dari kelompoknya Khalifah Ali. Ternyata hasilnya menjadikan perpecahan umat. Ya, pecahnya menjadi berapa? Jadi 3 golongan. Ada Syiah, ada Khawarij, ada kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dan yang kelompoknya Muawiyah terus gimana? Mendukung Muawiyah dan langsung membaiat. Saya bersumpah setia kepada Muawiyah dan Muawiyah adalah pemimpin kami. Ketika seperti itu akhirnya Muawiyah mengganti. Awalnya di mana Bu? Awalnya di Madinah. Baiatnya di mana? Di Madinah. Mimpinnya di mana? Di Madinah. Jadi di Madinah ada dua, ada Khalifah Ali, ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kok dilihat kok tidak kondusif ya? Saya tidak punya suara di Madinah. Akhirnya gimana? Akhirnya Muawiyah melakukan perpindahan ke Damaskus. Dan disitulah kemudian muncul yang namanya dinasti Umayyah di Damaskus. Ya, begitu. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Ada. Bisa dipahami? Bisa. Sesuai dengan apa yang ditempel? Sesuai. Sesuai. Alhamdulillah. Ada yang sesuai? Ada dikit-dikit ya. Sekarang kita membahas yang sebelahnya. Ya, kaum Adam, Ulfi tanya, ada berapa jumlah total nama khalifahnya? 18. Hah? Bentar, Bu. Hai. Hitung-hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? 9, 15, 13. Bob. Yang sudah dibaca berapa? 14. Oke, yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang nomor 2 Yazid bin Muawiyah, nomor 3 Abdul Malik bin Marwan, nomor 4 Al-Walid bin Abdul Malik, nomor 5 Sulaiman bin Abdul Malik, nomor 6 Umar bin Abdul Aziz, 7 Yazid bin Abdul Malik, 8 Hisham bin Abdul Malik, 9 Walid bin Yazid, nomor 10 Ibrahim bin Walid, nomor 11 Yazid bin Walid, nomor 12 Muawiyah bin Yazid, nomor 13 Marwan bin Muhammad, nomor 14 Marwan bin Hakam. Betul sekali ya. Yang harusnya Marwan bin Hakam ada di urutan keempat, dia tulis di urutan 14. Ada nama, juga ada kebijakan ya. Tidak semua khalifah di dinasti Umayyah itu memiliki kebijakan yang luar biasa. Hanya ada beberapa saja yang mampu membawa kepada puncak kejayaan. Siapa itu? Yaitu adalah dari Umar bin Abdul Aziz ke atas, atau dari Muawiyah sampai Umar bin Abdul Aziz. Ya, ke bawahnya gimana Bu? Ke bawahnya melakukan kebijakan, tapi tidak se-WOW dari yang di atas. Ya, silakan dilihat. Oke, yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan sudah jelas dia pendirinya. Dia yang mengubah sistem pemilihan khalifah dengan cara monarki. Apa itu monarki? Yang awalnya dengan musyawarah diganti menjadi keturunan atau sistem kerajaan. Yang kedua yaitu adalah Yazid bin Muawiyah. Bu, bingung Bu, ada Muawiyah di sini Muawiyah. Iya, kenapa? Karena Yazid adalah anaknya Muawiyah. Kemudian ada lagi Muawiyah bin Yazid. Bu, ini Muawiyah yang di atas, bukan? Ini cucunya Muawiyah yang di atas. Ya. Jadi Muawiyah punya anak namanya Yazid. Yazid punya anak namanya Muawiyah lagi. Kenapa? Karena melihat kakeknya luar biasa ya. Biar anak saya jadi luar biasa, saya namai Muawiyah juga. Ya. Nah, kemudian setelah Muawiyah kemudian ke Marwan bin Hakam. Ini yang menjadi Marwan bin Hakam yang menjadi pintu pembuka supaya dinasti Umayyah bisa mencapai pada puncak kejayaan. Kenapa? Karena masanya Marwan bin Hakam terjadi banyak sekali pemberontakan. Apa itu pemberontakan? Yaitu adalah demo kalau bahasanya sekarang. Kenapa kok di demo? Karena tidak sesuai, karena tidak suka dengan dinasti Umayyah. Akhirnya di demo. Ya. Kebijakannya Marwan, siapapun yang berdemo harus kita tumpas, harus kita
gagal move on sama siapa? Fahri. Loh, ceritanya kenapa? Tidak tahu. Bu Fahri itu siapa? Tidak tahu juga saya. Kan tidak mungkin, ya kan? Kenapa kok kita harus mempelajari ini? Padahal ini sudah di masa lalu dan itu kejayaannya luar biasa, tapi sekarang sudah hancur, bahkan peninggalannya juga tidak ada. Lalu bagaimana? Kenapa sih? Supaya apa kira-kira? Menjadi sebuah pembelajaran. Ya, ketika kita sudah belajar ini semua, maka tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Untuk kita apa yang sudah dipelajari ini tidak dihilangkan, ya. Ini silakan ditempel sesuai dengan yang ini. Sebentar lagi, kemudian terakhir untuk menguji apa yang sudah Bu Ulfi sampaikan kepada kalian, ya. Bu Ulfi cuma punya satu kartu, ya, masing-masing pegang satu kartu. Pernah mendengar ada permainan bingo? Pernah. Gimana cara bermain bingo? BINGO gitu ya? Bukan, ya. Kartu yang ada di sini berisi satu kata, berisi satu kalimat, ya. Ini akan boleh dibagikan secara random, secara acak. Kemudian kamu baca, oke, selesai dibaca. Dihafalkan tidak, ya. Ketika sudah selesai seperti itu, maka boleh minta satu persatu itu untuk membaca kartunya, ya. Apa sih lo? Satu. Enak kan? Tidak harus berpikir apa-apa. Ambil satu-satu. Satu orang. Oke, nah, Ulfi di sini punya satu kata. Coba diperhatikan, disamakan dengan apa yang ada di kertas punya. Perang terjadi di daerah sipil. Perang terjadi di daerah sipil. Kira-kira ada nggak yang satu ini sama Bu Ulfi? Karena di judulnya yang di sini tidak ada, pasti ada yang megang. Bingo. Siapa yang bingo? Oke, apa itu jawabannya? Perang sipil, betul sekali. Seperti itu caranya, mudah, simpel dan sangat gampang. Oke? Ya, karena kaum Adam dari tadi belum tersentuh, kita coba dari kaum Adam. Dari Raffi, Raffi. Bacakan Raffi, yang keras. Perwakilan kelompok Muawiyah. Oke, dah ada. Next, Jaya. Dibaca Jaya. Kebijakan Marwan bin Hakam. Kebijakan Marwan. Oke, kebijakan Marwan bin Hakam. Ada apa saja? Ada meredam pemberontakan, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Oke, Jai, bingo. Meredam dan mengalahkan segala bentuk pemberontakan. Ini kartunya Jai. Oke. Next, Kiki. Perang Jamal. Bingo. Bingo. Apa yang ada ya? Pak. Oke, Sim. Next. Boleh. Tata, baca Tata. Ada? Bingo, apa itu? Iya, betul sekali. Oke, next. Tidak. Hah? Oke, 41 Hijriah garing 661 Masehi. Ada? Apa itu? Berdirinya dinasti Umayyah. Oh, udah bingung. Intinya, Bu Ulfi tidak meminta apa yang ada di kelas itu harus saklek seperti itu, tidak. Yang diminta apa Bu? Yaitu adalah kamu paham kulit luarnya saja. Kulit luar itu apa? Siapa nama pendirinya, ya? Kemudian apa latar belakang terjadinya atau latar belakang berdirinya? Oh Bu, karena perang Bu. Yang perang itu karena apa? Itulah yang Bu Ulfi inginkan, ya. Jadi tidak hanya sekedar nih tak kasih, tidak. Tapi kamu harus mulai berpikir lebih kritis. Sama seperti Bu, kok sepertinya pasangan saya selingkuh ya Bu. Kamu tahu dari mana? Sepertinya begini Bu, ya. Kan jelas
Siapa yang mendirikan? Kenapa kok bisa berdiri? Kenapa kok bisa muncul yang namanya perang? Apa hubungannya? Ya? Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, yang sudah selesai dikumpulkan. Lemma. Lem. Ya, sekarang kembali ke mejanya, kursinya, Mas. Mas Fahil. Ya, sekarang kembali ke mejanya. Ya, sampai sini adakah pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Oke, sudah dipahami ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, minggu depan kita akan membahas tentang peradabannya yang boleh dikatakan sangat mudah. Semudah apa sih Bu? Ya, itu yang akan kita bahas. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri dari pembelajaran.